Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk seluruh hidup kami. Terima kasih Engkau tetap setia dan tetap menolong kami, tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan kami. Ya Tuhan, hari ini kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tolonglah kami oleh Allah Roh Kudus dan layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah zona peperangan rohani orang percaya. Saudara, surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 ini adalah merupakan bagian Alkitab yang dengan jelas menceritakan kepada kita tentang peperangan rohani. Peperangan ini berbeda dengan peperangan fisik yang terjadi di berbagai belahan dunia ini. Sangat jauh berbeda. Peperangan fisik itu mengenal gencatan senjata, tetapi tidak demikian dengan dalam peperangan rohani. Saudara, peperangan rohani ini merupakan peperangan yang sangat melelahkan bagi setiap kita, bagi setiap orang yang percaya. Karena apa?
Karena bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Peperangan rohani ini baru berhenti nantinya jika kita meninggal dunia atau jika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menghakimi dunia ini. Nah, di dalam peperangan rohani ini, orang percaya merupakan target utama yang diserang oleh musuh. Dan musuh kita sudah jelas adalah si jahat, roh-roh jahat atau iblis itu sendiri. Dan tujuan penyerangannya adalah agar kita jatuh ke dalam dosa. Tujuan dari serangan iblis adalah supaya kita jatuh dalam dosa. Sehingga hidup kita ini tidak lagi memuliakan Tuhan. Tetapi hidup kita jauh daripada Tuhan. Jadi surat Efesus ini mencatat iblis sebagai musuh yang paling utama di dalam peperangan rohani. Dan bagaimana tipu muslihatnya serta cara kita dapat bertahan melawan iblis. Mari kita perhatikan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama-tama, bahwa peperangan rohani bukanlah perjuangan untuk melawan darah dan daging. Artinya saudara, bahwa peperangan kita bukanlah melawan manusia, bukan mengalahkan manusia, melainkan menghadapi lawan yang tidak terlihat. Lawan yang tidak terlihat itu adalah iblis. Musuh kita adalah iblis. Iblis itu roh tanpa tubuh. Sosok lawan yang tidak seimbang. Karena apa saudara? Karena iblis tidak terlihat, tetapi ia dapat melihat manusia. Ini memberikan keuntungan besar bagi dia. Kita tidak bisa melihat dia. Nah, ini memberikan keuntungan bagi iblis di dalam menyerang setiap kita. Itu yang pertama yang perlu kita waspadai. Yang kedua, iblis itu memiliki tipu muslihat yang luar biasa, bervariasi dan banyak. Untuk apa? Supaya orang-orang yang percaya itu jatuh dalam dosa. Di dalam ayat 10 dikatakan di sana dimulai dengan kata akhirnya. Nah, apa artinya saudara dengan kata akhirnya? Ini seakan memberikan suatu kesimpulan dari apa yang ditulis dari pasal-pasal sebelumnya atau dari pasal awal-awal. Mulai dari pasal 1 hingga pasal 6. Ya, dari pasal 1 sampai pasal 6 surat Efesus, di sana menyiratkan bentuk-bentuk serangan iblis. Ya, di antaranya, yang pertama adalah serangan iblis itu yang menyerang doktrin gereja. Ini salah satu cara iblis untuk menjatuhkan orang percaya agar meleset, agar jatuh di dalam dosa. Kemudian yang kedua saudara, konsep keselamatan di dalam anugerah. Ini pun diperalat oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita terima keselamatan itu dengan iman, dan iman itu pun juga dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap kita yang telah menjadi percaya. Yang ketiga, cara iblis menyerang umat percaya atau orang-orang percaya adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Ajaran ini memutarbalikkan ajaran Injil yang sesungguhnya. Dan yang keempat adalah cara iblis menjatuhkan orang-orang yang percaya adalah dengan terjadinya perpecahan di dalam gereja-gereja Tuhan. Terjadinya pertikaian, terjadinya permusuhan. Itu adalah cara iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Nah, menjatuhkan manusia baru ke dalam dosa dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, peperangan rohani melawan iblis membuat orang-orang percaya berada di dalam bahaya dan di dalam kondisi bahaya. Dan ini peperangan yang tidak gampang, peperangan yang melelahkan karena tidak berhenti hingga kita meninggalkan dunia ini.
Iblis telah menyerang seluruh aspek kekristenan. Iblis menyerang dari segala arah. Namun demikian saudara, kita jangan takut sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Asal saja kita benar-benar mentaati Allah. Tuhan Allah kita melalui firman-Nya memberikan jalan keluar bagi kita. Bagaimana agar kita bisa menang dan bisa bertahan di dalam melawan serangan-serangan iblis. Perhatikan kata-kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-10 demikian. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah saudara, kita tidak memiliki kekuatan melawan iblis. Kalau kita menggunakan kekuatan sendiri dengan cara kita sendiri, kita pasti kalah. Kekuatan kita untuk menang adalah hanya dengan mengandalkan Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kita dimampukan di sini bertahan melawan serangan iblis jika mau selalu berada di dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga kita dikuatkannya. Kita berada di dalam firman-Nya, mentaatinya dengan setia. Kita dapat bertahan melawan serangan iblis. Kita haruslah proaktif melekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara merenungkan firman-Nya. Tidak ada cara lain kita lebih dekat dengan Tuhan adalah merenungkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Itu adalah cara yang paling ampuh untuk bisa bertahan melawan serangan iblis. Dan kita akan pasti menang. Mendekatkan diri kepadanya di dalam doa. Setiap hari berserah diri. Berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa itu. Memohon perlindungannya. Memohon hikmat-Nya. Dan memohon agar kita selalu dimampukan untuk berjalan dalam terang firman-Nya. Hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, tidak kalah dalam serangan iblis dan tidak akan jatuh ke dalam dosa. Karena ada firman Tuhan yang ia taati setiap saat. Kiranya melalui dengan firman Tuhan ini, kita dimampukan untuk bertahan, kita dimampukan untuk melawan serangan iblis, dan kita menang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau memberikan kami firman-Mu untuk terus mengajar kami. Dan pada hari ini Engkau memberikan kami strategi bagaimana kami harus bisa bertahan melawan serangan-serangan iblis yang menyerang kehidupan kami, yang menginginkan kami jatuh di dalam dosa dan ingin memisahkan kami dari Allah. Karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar kami dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan melalui firman-Mu dan mentaatinya. Karena hanya dengan melakukan firman Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan, selalu kuat di dalam Tuhan, kami mampu melawan serangan iblis. Karena itu Tuhan, kami mohon tolonglah kami yang lemah ini, dan mampukanlah kami senantiasa merenungkan firman-Mu dan juga senantiasa berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat pada hari ini Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dari keluarga, kesehatan, serta di dalam usaha, dan juga keluarga-keluarga yang sedang bersedih. Kiranya Tuhan yang menghiburkan dan menjamah mereka yang sakit untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami berserah, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.